Sekjen PAN, Edi Suparno, yang menolak usulan duet Kaisang Pangarep dan Jusuf Hamka untuk Pilkada Jakarta 2024. Edi menyatakan pihak PAN akan mengusung anak Zulkifli Hasan, Zaita Anjani. Kemudian pemirsa, DPP Partai Solidaritas Indonesia menegaskan tidak ada kesepakatan dengan Partai Golkar terkait Pilkada DKI Jakarta tahun ini. Ini menyikapi pernyataan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang menyiapkan kader internal pengusaha tol Jusuf Hamka menjadi Bacawagub Ketua PSI Kaisang Pangarep. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berpendapat rumah tapak jabatan menteri di kawasan inti pusat pemerintahan IKN yang dia tempati selama 2 hari tersebut dinilai nyaman dan juga keren. Kondisi air di rumah tapak jabatan menteri juga sudah tersedia. DPC Gerindra Solo mengklaim Mangkunegaran 10 sudah memberi lampu hijau untuk maju di Pilkada Solo 2024 usai pertemuan tertutup pada hari Sabtu malam. Ketua DPC Gerindra Solo, Ardianto Kuswinarno, menyebut KGPAA Mangkunegaran 10 memintanya untuk sering-sering mengadakan pertemuan usai pertemuan Sabtu malam. Sinyal itu ditangkap Ardianto sebagai kesediaan Gustibre diusung di Pilkada Solo tahun ini. Kompolnas akan menemui Ibtu Rudiana untuk dimintai jawaban terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu. Komisioner Kompolnas Yusuf Warsi mengungkap ada beberapa hal yang bakal ditanyakan kepada Ibtu Rudiana, salah satu di antaranya terkait kondisi ayah Eki tersebut. Berdasarkan data Basarnas Gorontalo, total korban tewas akibat longsor di tambang emas ilegal kawasan Suwawa Timur sebanyak 27 orang tewas, sementara korban selamat tercatat 238 orang. Operasi pencarian korban pun resmi ditutup pada Sabtu 13 Juli pukul 16 WITA kemarin. Pemirsa, polisi menangkap 3 mucikari dan 4 wanita pekerja seks komersial dalam operasi Cipta Kondisi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hasil pendalaman polisi dalam praktik prostitusi online, para mucikari tersebut dibayar senilai 1 hingga 5 juta rupiah dalam sekali kencan. Penembak calon presiden petahana AS Donald Trump ternyata seorang anggota Partai Republik. USA Today mengabarkan bahwa pelaku Thomas Matthew Crooks terdaftar sebagai anggota Partai Republik dan berstatus pemilih aktif. CEO media sosial X, Elon Musk, menyatakan dukungan kepada Donald Trump usai insiden penembakan di Pennsylvania pada Sabtu waktu setempat. Sebelum insiden ini, Elon Musk tidak pernah secara langsung menyatakan dukungan kepada Trump. Sementara itu, Belanda diam-diam mengirim suku cadang jet tempur ke Amerika Serikat dan negara-negara lain yang kemudian dikirim atau digunakan dalam pesawat tujuan Israel. Pengadilan Negeri Belanda pun dengan tegas menolak perintah 3 organisasi hak asasi manusia untuk menghentikan pasokan suku cadang jet tempur F-35 ke pemerintah Israel. Sindiran Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat, yang menyatakan banyak partai politik mendukung Bobi Nasution di pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 karena peran Presiden Joko Widodo mendapatkan bantahan, termasuk bantahan datang dari Partai Demokrat. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan pernyataan Jarod PDIP tersebut hanya bentuk nyinyiran belaka. Ia pun menyindir balik PDIP yang kini keras dengan Presiden Jokowi setelah renggangnya hubungan Jokowi dan PDIP usai anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju menjadi cawapres di Pilpres 2024. Kamhar menjelaskan nama Bobi Nasution sudah sedari awal telah disepakati bersama di Koalisi Indonesia Maju atau KIM untuk diusung di Pilgub Sumatera Utara 2024. Namun belakangan, partai yang tidak berasal dari koalisi KIM juga banyak yang merapat untuk mendukung Bobi.
Kamhar menjelaskan penambahan jumlah partai pendukung Bobi ini dinilai tidak lepas dari pertimbangan strategis masing-masing partai yang memiliki independensi dan kedaulatan dalam menentukan calon yang akan diusung. Kamhar menjelaskan semua partai yang tergabung di KIM memiliki otonomi dan independensi untuk menentukan pilihan dan keputusan politiknya pada Pilkada 2024. Sebelumnya Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat memastikan PDIP tidak akan gentar menghadapi menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, di Pilkada Sumatera Utara 2024. Jarod menyebut PDIP lebih memilih untuk membangun kekuatan di tataran grassroots. Selain itu, PDIP juga masih berusaha untuk membangun koalisi dengan partai politik lain untuk menghadapi Pilkada Sumatera Utara 2024. Lantas, Jarod mengibaratkan partainya bagai semut melawan gajah di Pilkada Sumatera Utara 2024. Jarod meyakini meski akan melawan kekuatan besar, kekuatan PDIP akan kuat bekerjasama dengan rakyat. Sejauh ini Bobi Nasution sudah mengantongi dukungan untuk maju di Pilkada Sumatera Utara 2024 dari Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PKB, Nasdem, maupun PAN. Sekjen PAN, Edi Suparno, yang menolak usulan duet Kaisang Pangarep dan Jusuf Hamka untuk Pilkada Jakarta 2024. Edi menyatakan pihak PAN akan mengusung anak Zulkifli Hasan, Zaita Anjani. Kemudian pemirsa, DPP Partai Solidaritas Indonesia menegaskan tidak ada kesepakatan dengan Partai Golkar terkait Pilkada DKI Jakarta tahun ini. Ini menyikapi pernyataan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang menyiapkan kader internal pengusaha tol Jusuf Hamka menjadi Bacawagub Ketua PSI Kaisang Pangarep. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berpendapat rumah tapak jabatan menteri di kawasan inti pusat pemerintahan IKN yang dia tempati selama 2 hari tersebut dinilai nyaman dan juga keren. Kondisi air di rumah tapak jabatan menteri juga sudah tersedia. DPC Gerindra Solo mengklaim Mangkunegaran 10 sudah memberi lampu hijau untuk maju di Pilkada Solo 2024 usai pertemuan tertutup pada hari Sabtu malam. Ketua DPC Gerindra Solo, Ardianto Kuswinarno, menyebut KGPAA Mangkunegaran 10 memintanya untuk sering-sering mengadakan pertemuan usai pertemuan Sabtu malam. Sinyal itu ditangkap Ardianto sebagai kesediaan Gusti Bre diusung di Pilkada Solo tahun ini. Kompolnas akan menemui Ibtu Rudiana untuk dimintai jawaban terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu. Komisioner Kompolnas Yusuf Warsi mengungkap ada beberapa hal yang bakal ditanyakan kepada Ibtu Rudiana, salah satu diantaranya terkait kondisi ayah Eki tersebut. Berdasarkan data Basarnas Gorontalo, total korban tewas akibat longsor di tambang emas ilegal kawasan Suwawa Timur sebanyak 27 orang tewas, sementara korban selamat tercatat 238 orang. Operasi pencarian korban pun resmi ditutup pada Sabtu 13 Juli pukul 16 WITA kemarin. Pemirsa, polisi menangkap 3 mucikari dan 4 wanita bekerja seks komersial dalam operasi Cipta Kondisi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hasil pendalaman polisi dalam praktik prostitusi online, para mucikari tersebut dibayar senilai 1 hingga 5 juta rupiah dalam sekali kencan. Penembak calon presiden petahana AS Donald Trump ternyata seorang anggota Partai Republik. USA Today mengabarkan bahwa pelaku Thomas Matthew Crooks terdaftar sebagai anggota Partai Republik dan berstatus pemilih aktif.
CEO media sosial X, Elon Musk, menyatakan dukungan kepada Donald Trump usai insiden penembakan di Pennsylvania pada Sabtu waktu setempat. Sebelum insiden ini, Elon Musk tidak pernah secara langsung menyatakan dukungan kepada Trump. Sementara itu, Belanda diam-diam mengirim suku cadang jet tempur ke Amerika Serikat dan negara-negara lain yang kemudian dikirim atau digunakan dalam pesawat tujuan Israel. Pengadilan Negeri Belanda pun dengan tegas menolak perintah 3 organisasi hak asasi manusia untuk menghentikan pasokan suku cadang jet tempur F-35 ke pemerintah Israel. Sindiran Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat, yang menyatakan banyak partai politik mendukung Bobi Nasution di pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 karena peran Presiden Joko Widodo mendapatkan bantahan, termasuk bantahan datang dari Partai Demokrat. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan pernyataan Jarod PDIP tersebut hanya bentuk nyinyiran belaka. Ia pun menyindir balik PDIP yang kini keras dengan Presiden Jokowi setelah renggangnya hubungan Jokowi dan PDIP usai anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju menjadi cawapres di Pilpres 2024. Kamhar menjelaskan nama Bobi Nasution sudah sedari awal telah disepakati bersama di Koalisi Indonesia Maju atau KIM untuk diusung di Pilgub Sumatera Utara 2024. Namun belakangan, partai yang tidak berasal dari koalisi KIM juga banyak yang merapat untuk mendukung Bobi. Kamhar menjelaskan penambahan jumlah partai pendukung Bobi ini dinilai tidak lepas dari pertimbangan strategis masing-masing partai yang memiliki independensi dan kedaulatan dalam menentukan calon yang akan diusung. Kamhar menjelaskan semua partai yang tergabung di KIM memiliki otonomi dan independensi untuk menentukan pilihan dan keputusan politiknya pada Pilkada 2024. Sebelumnya Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat memastikan PDIP tidak akan gentar menghadapi menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara 2024. Jarod menyebut PDIP lebih memilih untuk membangun kekuatan di tataran grassroots. Selain itu, PDIP juga masih berusaha untuk membangun koalisi dengan partai politik lain untuk menghadapi Pilkada Sumatera Utara 2024. Lantas, Jarod mengibaratkan partainya bagai semut melawan gajah di Pilkada Sumatera Utara 2024. Jarod meyakini meski akan melawan kekuatan besar, kekuatan PDIP akan kuat bekerjasama dengan rakyat. Sejauh ini Bobi Nasution sudah mengantongi dukungan untuk maju di Pilkada Sumatera Utara 2024 dari Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PKB, Nasdem, maupun PAN. Sekjen PAN, Edi Suparno, yang menolak usulan duet Kaisang Pangarep dan Jusuf Hamka untuk Pilkada Jakarta 2024. Edi menyatakan pihak PAN akan mengusung anak Zulkifli Hasan, Zaita Anjani. Kemudian pemirsa, DPP Partai Solidaritas Indonesia menegaskan tidak ada kesepakatan dengan Partai Golkar terkait Pilkada DKI Jakarta tahun ini. Ini menyikapi pernyataan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang menyiapkan kader internal pengusaha tol Jusuf Hamka menjadi Bacawagub Ketua PSI Kaisang Pangarep. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berpendapat rumah tapak jabatan menteri di kawasan inti pusat pemerintahan IKN yang dia tempati selama 2 hari tersebut dinilai nyaman dan juga keren. Kondisi air di rumah tapak jabatan menteri juga sudah tersedia.
DPC Gerindra Solo mengklaim Mangkunegaran 10 sudah memberi lampu hijau untuk maju di Pilkada Solo 2024 usai pertemuan tertutup pada hari Sabtu malam. Ketua DPC Gerindra Solo, Ardianto Kuswinarno, menyebut KGPAA Mangkunegaran 10 memintanya untuk sering-sering mengadakan pertemuan usai pertemuan Sabtu malam. Sinyal itu ditangkap Ardianto sebagai kesediaan Gustibre diusung di Pilkada Solo tahun ini. Kompolnas akan menemui Ibtu Rudiana untuk dimintai jawaban terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu. Komisioner Kompolnas Yusuf Warsi mengungkap ada beberapa hal yang bakal ditanyakan kepada Ibtu Rudiana, salah satu di antaranya terkait kondisi ayah Eki tersebut. Berdasarkan data Basarnas Gorontalo, total korban tewas akibat longsor di tambang emas ilegal kawasan Suwawa Timur sebanyak 27 orang tewas, sementara korban selamat tercatat 238 orang. Operasi pencarian korban pun resmi ditutup pada Sabtu 13 Juli pukul 16 WITA kemarin. Pemirsa, polisi menangkap 3 mucikari dan 4 wanita bekerja seks komersial dalam operasi Cipta Kondisi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hasil pendalaman polisi dalam praktik prostitusi online, para mucikari tersebut dibayar senilai 1 hingga 5 juta rupiah dalam sekali kencan. Penembak calon presiden petahana AS Donald Trump ternyata seorang anggota Partai Republik. USA Today mengabarkan bahwa pelaku Thomas Matthew Crooks terdaftar sebagai anggota Partai Republik dan berstatus pemilih aktif. CEO media sosial X, Elon Musk, menyatakan dukungan kepada Donald Trump usai insiden penembakan di Pennsylvania pada Sabtu waktu setempat. Sebelum insiden ini, Elon Musk tidak pernah secara langsung menyatakan dukungan kepada Trump. Sementara itu, Belanda diam-diam mengirim suku cadang jet tempur ke Amerika Serikat dan negara-negara lain yang kemudian dikirim atau digunakan dalam pesawat tujuan Israel. Pengadilan Negeri Belanda pun dengan tegas menolak perintah 3 organisasi hak asasi manusia untuk menghentikan pasokan suku cadang jet tempur F-35 ke pemerintah Israel. Sindiran Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat, yang menyatakan banyak partai politik mendukung Bobi Nasution di pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 karena peran Presiden Joko Widodo mendapatkan bantahan, termasuk bantahan datang dari Partai Demokrat. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan pernyataan Jarod PDIP tersebut hanya bentuk nyinyiran belaka. Ia pun menyindir balik PDIP yang kini keras dengan Presiden Jokowi setelah renggangnya hubungan Jokowi dan PDIP usai anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju menjadi cawapres di Pilpres 2024. Kamhar menjelaskan nama Bobi Nasution sudah sedari awal telah disepakati bersama di Koalisi Indonesia Maju atau KIM untuk diusung di Pilgub Sumatera Utara 2024. Namun belakangan, partai yang tidak berasal dari koalisi KIM juga banyak yang merapat untuk mendukung Bobi. Kamhar menjelaskan penambahan jumlah partai pendukung Bobi ini dinilai tidak lepas dari pertimbangan strategis masing-masing partai yang memiliki independensi dan kedaulatan dalam menentukan calon yang akan diusung. Kamhar menjelaskan semua partai yang tergabung di KIM memiliki otonomi dan independensi untuk menentukan pilihan dan keputusan politiknya pada Pilkada 2024. Sebelumnya Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat memastikan PDIP tidak akan gentar menghadapi menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara 2024. Jarod menyebut PDIP lebih memilih untuk membangun kekuatan di tataran grassroots.
Selain itu, PDIP juga masih berusaha untuk membangun koalisi dengan partai politik lain untuk menghadapi Pilkada Sumatera Utara 2024. Lantas, Jarod mengibaratkan partainya bagai semut melawan gajah di Pilkada Sumatera Utara 2024. Jarod meyakini meski akan melawan kekuatan besar, kekuatan PDIP akan kuat bekerjasama dengan rakyat. Sejauh ini Bobi Nasution sudah mengantongi dukungan untuk maju di Pilkada Sumatera Utara 2024 dari Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PKB, Nasdem, maupun PAN. Sekjen PAN, Edi Suparno, yang menolak usulan duet Kaisang Pangarep dan Jusuf Hamka untuk Pilkada Jakarta 2024. Edi menyatakan pihak PAN akan mengusung anak Zulkifli Hasan, Zaita Anjani. Kemudian pemirsa, DPP Partai Solidaritas Indonesia menegaskan tidak ada kesepakatan dengan Partai Golkar terkait Pilkada DKI Jakarta tahun ini. Ini menyikapi pernyataan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang menyiapkan kader internal pengusaha tol Jusuf Hamka menjadi Bacawagub Ketua PSI Kaisang Pangarep. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berpendapat rumah tapak jabatan menteri di kawasan inti pusat pemerintahan IKN yang dia tempati selama 2 hari tersebut dinilai nyaman dan juga keren. Kondisi air di rumah tapak jabatan menteri juga sudah tersedia. DPC Gerindra Solo mengklaim Mangkunegaran 10 sudah memberi lampu hijau untuk maju di Pilkada Solo 2024 usai pertemuan tertutup pada hari Sabtu malam. Ketua DPC Gerindra Solo, Ardianto Kuswinarno, menyebut KGPAA Mangkunegaran 10 memintanya untuk sering-sering mengadakan pertemuan usai pertemuan Sabtu malam. Sinyal itu ditangkap Ardianto sebagai kesediaan Gustibre diusung di Pilkada Solo tahun ini. Kompolnas akan menemui Ibtu Rudiana untuk dimintai jawaban terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu. Komisioner Kompolnas Yusuf Warsi mengungkap ada beberapa hal yang bakal ditanyakan kepada Ibtu Rudiana, salah satu diantaranya terkait kondisi ayah Eki tersebut. Berdasarkan data Basarnas Gorontalo, total korban tewas akibat longsor di tambang emas ilegal kawasan Suwawa Timur sebanyak 27 orang tewas, sementara korban selamat tercatat 238 orang. Operasi pencarian korban pun resmi ditutup pada Sabtu 13 Juli pukul 16 WITA kemarin. Pemirsa, polisi menangkap 3 mucikari dan 4 wanita bekerja seks komersial dalam operasi Cipta Kondisi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hasil pendalaman polisi dalam praktik prostitusi online, para mucikari tersebut dibayar senilai 1 hingga 5 juta rupiah dalam sekali kencan. Penembak calon presiden petahana AS Donald Trump ternyata seorang anggota Partai Republik. USA Today mengabarkan bahwa pelaku Thomas Matthew Crooks terdaftar sebagai anggota Partai Republik dan berstatus pemilih aktif. CEO media sosial X, Elon Musk, menyatakan dukungan kepada Donald Trump usai insiden penembakan di Pennsylvania pada Sabtu waktu setempat. Sebelum insiden ini, Elon Musk tidak pernah secara langsung menyatakan dukungan kepada Trump. Sementara itu, Belanda diam-diam mengirim suku cadang jet tempur ke Amerika Serikat dan negara-negara lain yang kemudian dikirim atau digunakan dalam pesawat tujuan Israel. Pengadilan Negeri Belanda pun dengan tegas menolak perintah 3 organisasi hak asasi manusia untuk menghentikan pasokan suku cadang jet tempur F-35 ke pemerintah Israel. Sindiran Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat, yang menyatakan banyak partai politik
mendukung Bobi Nasution di pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 karena peran Presiden Joko Widodo mendapatkan bantahan, termasuk bantahan datang dari Partai Demokrat. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan pernyataan Jarod PDIP tersebut hanya bentuk nyinyiran belaka. Ia pun menyindir balik PDIP yang kini keras dengan Presiden Jokowi setelah renggangnya hubungan Jokowi dan PDIP usai anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju menjadi cawapres di Pilpres 2024. Kamhar menjelaskan nama Bobi Nasution sudah sedari awal telah disepakati bersama di Koalisi Indonesia Maju atau KIM untuk diusung di Pilgub Sumatera Utara 2024. Namun belakangan, partai yang tidak berasal dari koalisi KIM juga banyak yang merapat untuk mendukung Bobi. Kamhar menjelaskan penambahan jumlah partai pendukung Bobi ini dinilai tidak lepas dari pertimbangan strategis masing-masing partai yang memiliki independensi dan kedaulatan dalam menentukan calon yang akan diusung. Kamhar menjelaskan semua partai yang tergabung di KIM memiliki otonomi dan independensi untuk menentukan pilihan dan keputusan politiknya pada Pilkada 2024. Sebelumnya Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat memastikan PDIP tidak akan gentar menghadapi menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara 2024. Jarod menyebut PDIP lebih memilih untuk membangun kekuatan di tataran grassroots. Selain itu, PDIP juga masih berusaha untuk membangun koalisi dengan partai politik lain untuk menghadapi Pilkada Sumatera Utara 2024. Lantas, Jarod mengibaratkan partainya bagai semut melawan gajah di Pilkada Sumatera Utara 2024. Jarod meyakini meski akan melawan kekuatan besar, kekuatan PDIP akan kuat bekerjasama dengan rakyat. Sejauh ini Bobi Nasution sudah mengantongi dukungan untuk maju di Pilkada Sumatera Utara 2024 dari Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PKB, Nasdem maupun PAN. Sekjen PAN, Edi Suparno, yang menolak usulan duet Kaisang Pangarep dan Jusuf Hamka untuk Pilkada Jakarta 2024. Edi menyatakan pihak PAN akan mengusung anak Zulkifli Hasan, Zaita Anjani. Kemudian pemirsa, DPP Partai Solidaritas Indonesia menegaskan tidak ada kesepakatan dengan Partai Golkar terkait Pilkada DKI Jakarta tahun ini. Ini menyikapi pernyataan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang menyiapkan kader internal pengusaha tol Jusuf Hamka menjadi Bacawagub Ketua PSI Kaisang Pangarep. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berpendapat rumah tapak jabatan menteri di kawasan inti pusat pemerintahan IKN yang dia tempati selama 2 hari tersebut dinilai nyaman dan juga keren. Kondisi air di rumah tapak jabatan menteri juga sudah tersedia. DPC Gerindra Solo mengklaim Mangkunegaran 10 sudah memberi lampu hijau untuk maju di Pilkada Solo 2024 usai pertemuan tertutup pada hari Sabtu malam. Ketua DPC Gerindra Solo, Ardianto Kuswinarno, menyebut KGPAA Mangkunegaran 10 memintanya untuk sering-sering mengadakan pertemuan usai pertemuan Sabtu malam. Sinyal itu ditangkap Ardianto sebagai kesediaan Gustibre diusung di Pilkada Solo tahun ini. Kompolnas akan menemui Ibtu Rudiana untuk dimintai jawaban terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu. Komisioner Kompolnas Yusuf Warsi mengungkap ada beberapa hal yang bakal ditanyakan kepada Ibtu Rudiana, salah satu diantaranya terkait kondisi ayah Eki tersebut. Berdasarkan data Basarnas Gorontalo, total korban tewas akibat longsor di tambang emas ilegal kawasan Suwawa Timur sebanyak 27 orang tewas, sementara korban selamat tercatat 238 orang.
Operasi pencarian korban pun resmi ditutup pada Sabtu 13 Juli pukul 16 WITA kemarin. Pemirsa, polisi menangkap 3 mucikari dan 4 wanita bekerja seks komersial dalam operasi Cipta Kondisi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hasil pendalaman polisi dalam praktik prostitusi online, para mucikari tersebut dibayar senilai 1 hingga 5 juta rupiah dalam sekali kencan. Penembak calon presiden petahana AS Donald Trump ternyata seorang anggota Partai Republik. USA Today mengabarkan bahwa pelaku Thomas Matthew Crooks terdaftar sebagai anggota Partai Republik dan berstatus pemilih aktif. CEO media sosial X, Elon Musk, menyatakan dukungan kepada Donald Trump usai insiden penembakan di Pennsylvania pada Sabtu waktu setempat. Sebelum insiden ini, Elon Musk tidak pernah secara langsung menyatakan dukungan kepada Trump. Sementara itu, Belanda diam-diam mengirim suku cadang jet tempur ke Amerika Serikat dan negara-negara lain yang kemudian dikirim atau digunakan dalam pesawat tujuan Israel. Pengadilan Negeri Belanda pun dengan tegas menolak perintah 3 organisasi hak asasi manusia untuk menghentikan pasokan suku cadang jet tempur F-35 ke pemerintah Israel. Sindiran Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat, yang menyatakan banyak partai politik mendukung Bobi Nasution di pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 karena peran Presiden Joko Widodo mendapatkan bantahan, termasuk bantahan datang dari Partai Demokrat. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan pernyataan Jarod PDIP tersebut hanya bentuk nyinyiran belaka. Ia pun menyindir balik PDIP yang kini keras dengan Presiden Jokowi setelah renggangnya hubungan Jokowi dan PDIP usai anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju menjadi cawapres di Pilpres 2024. Kamhar menjelaskan nama Bobi Nasution sudah sedari awal telah disepakati bersama di Koalisi Indonesia Maju atau KIM untuk diusung di Pilgub Sumatera Utara 2024. Namun belakangan, partai yang tidak berasal dari koalisi KIM juga banyak yang merapat untuk mendukung Bobi. Kamhar menjelaskan penambahan jumlah partai pendukung Bobi ini dinilai tidak lepas dari pertimbangan strategis masing-masing partai yang memiliki independensi dan kedaulatan dalam menentukan calon yang akan diusung. Kamhar menjelaskan semua partai yang tergabung di KIM memiliki otonomi dan independensi untuk menentukan pilihan dan keputusan politiknya pada Pilkada 2024. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat, memastikan PDIP tidak akan gentar menghadapi menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, di Pilkada Sumatera Utara 2024. Jarod menyebut PDIP lebih memilih untuk membangun kekuatan di tataran grassroots. Selain itu, PDIP juga masih berusaha untuk membangun koalisi dengan partai politik lain untuk menghadapi Pilkada Sumatera Utara 2024. Lantas, Jarod mengibaratkan partainya bagai semut melawan gajah di Pilkada Sumatera Utara 2024. Jarod meyakini meski akan melawan kekuatan besar, kekuatan PDIP akan kuat bekerjasama dengan rakyat. Sejauh ini Bobi Nasution sudah mengantongi dukungan untuk maju di Pilkada Sumatera Utara 2024 dari Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PKB, Nasdem, maupun PAN. Sekjen PAN, Edi Suparno, yang menolak usulan duet Kaisang Pangarep dan Jusuf Hamka untuk Pilkada Jakarta 2024. Edi menyatakan pihak PAN akan mengusung anak Zulkifli Hasan, Zaita Anjani.
Kemudian pemirsa, DPP Partai Solidaritas Indonesia menegaskan tidak ada kesepakatan dengan Partai Golkar terkait Pilkada DKI Jakarta tahun ini. Ini menyikapi pernyataan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang menyiapkan kader internal pengusaha tol Yusuf Hamka menjadi Bacawagub Ketua PSI Kaisang Pangarep. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berpendapat rumah tapak jabatan menteri di kawasan inti pusat pemerintahan IKN yang dia tempati selama 2 hari tersebut dinilai nyaman dan juga keren. Kondisi air di rumah tapak jabatan menteri juga sudah tersedia. DPC Gerindra Solo mengklaim Mangkunegaran 10 sudah memberi lampu hijau untuk maju di Pilkada Solo 2024 usai pertemuan tertutup pada hari Sabtu malam. Ketua DPC Gerindra Solo, Ardianto Kuswinarno, menyebut KGPAA Mangkunegaran 10 memintanya untuk sering-sering mengadakan pertemuan usai pertemuan Sabtu malam. Sinyal itu ditangkap Ardianto sebagai kesediaan Gusti Bre diusung di Pilkada Solo tahun ini. Kompolnas akan menemui Ibtu Rudiana untuk dimintai jawaban terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu. Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim mengungkap ada beberapa hal yang bakal ditanyakan kepada Ibtu Rudiana, salah satu di antaranya terkait kondisi ayah Eki tersebut. Berdasarkan data Basarnas Gorontalo, total korban tewas akibat longsor di tambang emas ilegal kawasan Suwawa Timur sebanyak 27 orang tewas, sementara korban selamat tercatat 238 orang. Operasi pencarian korban pun resmi ditutup pada Sabtu 13 Juli pukul 16 WITA kemarin. Pemirsa, polisi menangkap 3 mucikari dan 4 wanita bekerja seks komersial dalam operasi Cipta Kondisi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hasil pendalaman polisi dalam praktik prostitusi online, para mucikari tersebut dibayar senilai 1 hingga 5 juta rupiah dalam sekali kencan. Penembak calon presiden petahana AS Donald Trump ternyata seorang anggota Partai Republik. USA Today mengabarkan bahwa pelaku Thomas Matthew Crooks terdaftar sebagai anggota Partai Republik dan berstatus pemilih aktif. CEO media sosial X, Elon Musk, menyatakan dukungan kepada Donald Trump usai insiden penembakan di Pennsylvania pada Sabtu waktu setempat. Sebelum insiden ini, Elon Musk tidak pernah secara langsung menyatakan dukungan kepada Trump. Sementara itu, Belanda diam-diam mengirim suku cadang jet tempur ke Amerika Serikat dan negara-negara lain yang kemudian dikirim atau digunakan dalam pesawat tujuan Israel. Pengadilan Negeri Belanda pun dengan tegas menolak perintah 3 organisasi hak asasi manusia untuk menghentikan pasokan suku cadang jet tempur F-35 ke pemerintah Israel. Sindiran Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat, yang menyatakan banyak partai politik mendukung Bobi Nasution di pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 karena peran Presiden Joko Widodo mendapatkan bantahan, termasuk bantahan datang dari Partai Demokrat. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan pernyataan Jarod PDIP tersebut hanya bentuk nyinyiran belaka. Ia pun menyindir balik PDIP yang kini keras dengan Presiden Jokowi setelah renggangnya hubungan Jokowi dan PDIP usai anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju menjadi cawapres di Pilpres 2024. Kamhar menjelaskan nama Bobi Nasution sudah sedari awal telah disepakati bersama di Koalisi Indonesia Maju atau KIM untuk diusung di Pilgub Sumatera Utara 2024. Namun belakangan, partai yang tidak berasal dari koalisi KIM juga banyak yang merapat untuk mendukung Bobi. Kamhar menjelaskan penambahan jumlah partai pendukung Bobi ini dinilai tidak lepas dari pertimbangan strategis masing-masing partai yang memiliki independensi dan kedaulatan dalam menentukan calon yang akan diusung.
Kamhar menjelaskan semua partai yang tergabung di KIM memiliki otonomi dan independensi untuk menentukan pilihan dan keputusan politiknya pada Pilkada 2024. Sebelumnya Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat memastikan PDIP tidak akan gentar menghadapi menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, di Pilkada Sumatera Utara 2024. Jarod menyebut PDIP lebih memilih untuk membangun kekuatan di tataran grassroots. Selain itu, PDIP juga masih berusaha untuk membangun koalisi dengan partai politik lain untuk menghadapi Pilkada Sumatera Utara 2024. Lantas, Jarod mengibaratkan partainya bagai semut melawan gajah di Pilkada Sumatera Utara 2024. Jarod meyakini meski akan melawan kekuatan besar, kekuatan PDIP akan kuat bekerjasama dengan rakyat. Sejauh ini Bobi Nasution sudah mengantongi dukungan untuk maju di Pilkada Sumatera Utara 2024 dari Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PKB, Nasdem, maupun PAN. Sekjen PAN, Edi Suparno, yang menolak usulan duet Kaisang Pangarep dan Jusuf Hamka untuk Pilkada Jakarta 2024. Edi menyatakan pihak PAN akan mengusung anak Zulkifli Hasan, Zaita Anjani. Kemudian pemirsa, DPP Partai Solidaritas Indonesia menegaskan tidak ada kesepakatan dengan Partai Golkar terkait Pilkada DKI Jakarta tahun ini. Ini menyikapi pernyataan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang menyiapkan kader internal pengusaha tol Jusuf Hamka menjadi Bacawagub Ketua PSI Kaisang Pangarep. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berpendapat rumah tapak jabatan menteri di kawasan inti pusat pemerintahan IKN yang dia tempati selama 2 hari tersebut dinilai nyaman dan juga keren. Kondisi air di rumah tapak jabatan menteri juga sudah tersedia. DPC Gerindra Solo mengklaim Mangkunegaran 10 sudah memberi lampu hijau untuk maju di Pilkada Solo 2024 usai pertemuan tertutup pada hari Sabtu malam. Ketua DPC Gerindra Solo, Ardianto Kuswinarno, menyebut KGPAA Mangkunegaran 10 memintanya untuk sering-sering mengadakan pertemuan usai pertemuan Sabtu malam. Sinyal itu ditangkap Ardianto sebagai kesediaan Kustibre diusung di Pilkada Solo tahun ini. Kompolnas akan menemui Ibtu Rudiana untuk dimintai jawaban terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu. Komisioner Kompolnas Yusuf Warsi mengungkap ada beberapa hal yang bakal ditanyakan kepada Ibtu Rudiana, salah satu diantaranya terkait kondisi ayah Eki tersebut. Berdasarkan data Basarnas Gorontalo, total korban tewas akibat longsor di tambang emas ilegal kawasan Suwawa Timur sebanyak 27 orang tewas, sementara korban selamat tercatat 238 orang. Operasi pencarian korban pun resmi ditutup pada Sabtu 13 Juli pukul 16 WITA kemarin. Pemirsa, polisi menangkap 3 mucikari dan 4 wanita bekerja seks komersial dalam operasi Cipta Kondisi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hasil pendalaman polisi dalam praktik prostitusi online, para mucikari tersebut dibayar senilai 1 hingga 5 juta rupiah dalam sekali kencan. Penembak calon presiden petahana AS Donald Trump ternyata seorang anggota Partai Republik. USA Today mengabarkan bahwa pelaku Thomas Matthew Crooks terdaftar sebagai anggota Partai Republik dan berstatus pemilih aktif. CEO media sosial X, Elon Musk, menyatakan dukungan kepada Donald Trump usai insiden penembakan di Pennsylvania pada Sabtu waktu setempat. Sebelum insiden ini, Elon Musk tidak pernah secara langsung menyatakan dukungan kepada Trump.
Sementara itu, Belanda diam-diam mengirim suku cadang jet tempur ke Amerika Serikat dan negara-negara lain yang kemudian dikirim atau digunakan dalam pesawat tujuan Israel. Pengadilan Negeri Belanda pun dengan tegas menolak perintah 3 organisasi hak asasi manusia untuk menghentikan pasokan suku cadang jet tempur F-35 ke pemerintah Israel. Sindiran Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat, yang menyatakan banyak partai politik mendukung Bobi Nasution di pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 karena peran Presiden Joko Widodo mendapatkan bantahan, termasuk bantahan datang dari Partai Demokrat. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan pernyataan Jarod PDIP tersebut hanya bentuk nyinyiran belaka. Ia pun menyindir balik PDIP yang kini keras dengan Presiden Jokowi setelah renggangnya hubungan Jokowi dan PDIP usai anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju menjadi cawapres di Pilpres 2024. Kamhar menjelaskan nama Bobi Nasution sudah sedari awal telah disepakati bersama di Koalisi Indonesia Maju atau KIM untuk diusung di Pilgub Sumatera Utara 2024. Namun belakangan, partai yang tidak berasal dari koalisi KIM juga banyak yang merapat untuk mendukung Bobi. Kamhar menjelaskan penambahan jumlah partai pendukung Bobi ini dinilai tidak lepas dari pertimbangan strategis masing-masing partai yang memiliki independensi dan kedaulatan dalam menentukan calon yang akan diusung. Kamhar menjelaskan semua partai yang tergabung di KIM memiliki otonomi dan independensi untuk menentukan pilihan dan keputusan politiknya pada Pilkada 2024. Sebelumnya Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat memastikan PDIP tidak akan gentar menghadapi menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara 2024. Jarod menyebut PDIP lebih memilih untuk membangun kekuatan di tataran grassroots. Selain itu, PDIP juga masih berusaha untuk membangun koalisi dengan partai politik lain untuk menghadapi Pilkada Sumatera Utara 2024. Lantas, Jarod mengibaratkan partainya bagai semut melawan gajah di Pilkada Sumatera Utara 2024. Jarod meyakini meski akan melawan kekuatan besar, kekuatan PDIP akan kuat bekerjasama dengan rakyat. Sejauh ini Bobi Nasution sudah mengantongi dukungan untuk maju di Pilkada Sumatera Utara 2024 dari Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PKB, Nasdem, maupun PAN. Sekjen PAN, Edi Suparno, yang menolak usulan duet Kaisang Pangarep dan Jusuf Hamka untuk Pilkada Jakarta 2024. Edi menyatakan pihak PAN akan mengusung anak Zulkifli Hasan, Zaita Anjani. Kemudian pemirsa, DPP Partai Solidaritas Indonesia menegaskan tidak ada kesepakatan dengan Partai Golkar terkait Pilkada DKI Jakarta tahun ini. Ini menyikapi pernyataan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang menyiapkan kader internal pengusaha tol Jusuf Hamka menjadi Bacawagub Ketua PSI Kaisang Pangarep. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berpendapat rumah tapak jabatan menteri di kawasan inti pusat pemerintahan IKN yang dia tempati selama 2 hari tersebut dinilai nyaman dan juga keren. Kondisi air di rumah tapak jabatan menteri juga sudah tersedia. DPC Gerindra Solo mengklaim Mangkunegaran 10 sudah memberi lampu hijau untuk maju di Pilkada Solo 2024 usai pertemuan tertutup pada hari Sabtu malam. Ketua DPC Gerindra Solo, Ardianto Kuswinarno, menyebut KGPAA Mangkunegaran 10 memintanya untuk sering-sering mengadakan pertemuan usai pertemuan Sabtu malam. Sinyal itu ditangkap Ardianto sebagai kesediaan Gusti Bre diusung di Pilkada Solo tahun ini.
Kompolnas akan menemui Ibtu Rudiana untuk dimintai jawaban terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu. Komisioner Kompolnas Yusuf Warsi mengungkap ada beberapa hal yang bakal ditanyakan kepada Ibtu Rudiana, salah satu di antaranya terkait kondisi ayah Eki tersebut. Berdasarkan data Basarnas Gorontalo, total korban tewas akibat longsor di tambang emas ilegal kawasan Suwawa Timur sebanyak 27 orang tewas, sementara korban selamat tercatat 238 orang. Operasi pencarian korban pun resmi ditutup pada Sabtu 13 Juli pukul 16 WITA kemarin. Pemirsa, polisi menangkap 3 mucikari dan 4 wanita bekerja seks komersial dalam operasi Cipta Kondisi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hasil pendalaman polisi dalam praktik prostitusi online, para mucikari tersebut dibayar senilai 1 hingga 5 juta rupiah dalam sekali kencan. Penembak calon presiden petahana AS Donald Trump ternyata seorang anggota Partai Republik. USA Today mengabarkan bahwa pelaku Thomas Matthew Crooks terdaftar sebagai anggota Partai Republik dan berstatus pemilih aktif. CEO media sosial X, Elon Musk, menyatakan dukungan kepada Donald Trump usai insiden penembakan di Pennsylvania pada Sabtu waktu setempat. Sebelum insiden ini, Elon Musk tidak pernah secara langsung menyatakan dukungan kepada Trump. Sementara itu, Belanda diam-diam mengirim suku cadang jet tempur ke Amerika Serikat dan negara-negara lain yang kemudian dikirim atau digunakan dalam pesawat tujuan Israel. Pengadilan Negeri Belanda pun dengan tegas menolak perintah 3 organisasi hak asasi manusia untuk menghentikan pasokan suku cadang jet tempur F-35 ke pemerintah Israel. Sindiran Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat, yang menyatakan banyak partai politik mendukung Bobi Nasution di pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 karena peran Presiden Joko Widodo mendapatkan bantahan, termasuk bantahan datang dari Partai Demokrat. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan pernyataan Jarod PDIP tersebut hanya bentuk nyinyiran belaka. Ia pun menyindir balik PDIP yang kini keras dengan Presiden Jokowi setelah renggangnya hubungan Jokowi dan PDIP usai anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju menjadi cawapres di Pilpres 2024. Kamhar menjelaskan nama Bobi Nasution sudah sedari awal telah disepakati bersama di Koalisi Indonesia Maju atau KIM untuk diusung di Pilgub Sumatera Utara 2024. Namun belakangan, partai yang tidak berasal dari koalisi KIM juga banyak yang merapat untuk mendukung Bobi. Kamhar menjelaskan penambahan jumlah partai pendukung Bobi ini dinilai tidak lepas dari pertimbangan strategis masing-masing partai yang memiliki independensi dan kedaulatan dalam menentukan calon yang akan diusung. Kamhar menjelaskan semua partai yang tergabung di KIM memiliki otonomi dan independensi untuk menentukan pilihan dan keputusan politiknya pada Pilkada 2024. Sebelumnya Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat memastikan PDIP tidak akan gentar menghadapi menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara 2024. Jarod menyebut PDIP lebih memilih untuk membangun kekuatan di tataran grassroots. Selain itu, PDIP juga masih berusaha untuk membangun koalisi dengan partai politik lain untuk menghadapi Pilkada Sumatera Utara 2024. Lantas, Jarod mengibaratkan partainya bagai semut melawan gajah di Pilkada Sumatera Utara 2024. Jarod meyakini meski akan melawan kekuatan besar, kekuatan PDIP akan kuat bekerjasama dengan rakyat. Sejauh ini Bobi Nasution sudah mengantongi dukungan untuk maju di Pilkada Sumatera Utara 2024 dari Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PKB, Nasdem maupun PAN.
Sekjen PAN, Edi Suparno, yang menolak usulan duet Kaisang Pangarep dan Jusuf Hamka untuk Pilkada Jakarta 2024. Edi menyatakan pihak PAN akan mengusung anak Zulkifli Hasan, Zaita Anjani. Kemudian pemirsa, DPP Partai Solidaritas Indonesia menegaskan tidak ada kesepakatan dengan Partai Golkar terkait Pilkada DKI Jakarta tahun ini. Ini menyikapi pernyataan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang menyiapkan kader internal pengusaha tol Jusuf Hamka menjadi Bacawagub Ketua PSI Kaisang Pangarep. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berpendapat rumah tapak jabatan menteri di kawasan inti pusat pemerintahan IKN yang dia tempati selama 2 hari tersebut dinilai nyaman dan juga keren. Kondisi air di rumah tapak jabatan menteri juga sudah tersedia. DPC Gerindra Solo mengklaim Mangkunegaran 10 sudah memberi lampu hijau untuk maju di Pilkada Solo 2024 usai pertemuan tertutup pada hari Sabtu malam. Ketua DPC Gerindra Solo, Ardianto Kuswinarno, menyebut KGPAA Mangkunegaran 10 memintanya untuk sering-sering mengadakan pertemuan usai pertemuan Sabtu malam. Sinyal itu ditangkap Ardianto sebagai kesediaan Gusti Bre diusung di Pilkada Solo tahun ini. Kompolnas akan menemui Ibtu Rudiana untuk dimintai jawaban terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu. Komisioner Kompolnas Yusuf Warsi mengungkap ada beberapa hal yang bakal ditanyakan kepada Ibtu Rudiana, salah satu diantaranya terkait kondisi ayah Eki tersebut. Berdasarkan data Basarnas Gorontalo, total korban tewas akibat longsor di tambang emas ilegal kawasan Suwawa Timur sebanyak 27 orang tewas, sementara korban selamat tercatat 238 orang. Operasi pencarian korban pun resmi ditutup pada Sabtu 13 Juli pukul 16 WITA kemarin. Pemirsa, polisi menangkap 3 mucikari dan 4 wanita bekerja seks komersial dalam operasi Cipta Kondisi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hasil pendalaman polisi dalam praktik prostitusi online, para mucikari tersebut dibayar senilai 1 hingga 5 juta rupiah dalam sekali kencan. Penembak calon presiden petahana AS Donald Trump ternyata seorang anggota Partai Republik. USA Today mengabarkan bahwa pelaku Thomas Matthew Crooks terdaftar sebagai anggota Partai Republik dan berstatus pemilih aktif. CEO media sosial X, Elon Musk, menyatakan dukungan kepada Donald Trump usai insiden penembakan di Pennsylvania pada Sabtu waktu setempat. Sebelum insiden ini, Elon Musk tidak pernah secara langsung menyatakan dukungan kepada Trump. Sementara itu, Belanda diam-diam mengirim suku cadang jet tempur ke Amerika Serikat dan negara-negara lain yang kemudian dikirim atau digunakan dalam pesawat tujuan Israel. Pengadilan Negeri Belanda pun dengan tegas menolak perintah 3 organisasi hak asasi manusia untuk menghentikan pasokan suku cadang jet tempur F-35 ke pemerintah Israel. Sindiran Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat, yang menyatakan banyak partai politik mendukung Bobi Nasution di pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 karena peran Presiden Joko Widodo mendapatkan bantahan, termasuk bantahan datang dari Partai Demokrat. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan pernyataan Jarod PDIP tersebut hanya bentuk nyinyiran belaka. Ia pun menyindir balik PDIP yang kini keras dengan Presiden Jokowi setelah renggangnya hubungan Jokowi dan PDIP usai anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju menjadi cawapres di Pilpres 2024. Kamhar menjelaskan nama Bobi Nasution sudah sedari awal telah disepakati bersama di Koalisi Indonesia Maju atau KIM untuk diusung di Pilgub Sumatera Utara 2024. Namun belakangan, partai yang tidak berasal dari koalisi KIM juga banyak yang merapat untuk mendukung Bobi.
Kamhar menjelaskan penambahan jumlah partai pendukung Bobi ini dinilai tidak lepas dari pertimbangan strategis masing-masing partai yang memiliki independensi dan kedaulatan dalam menentukan calon yang akan diusung. Kamhar menjelaskan semua partai yang tergabung di KIM memiliki otonomi dan independensi untuk menentukan pilihan dan keputusan politiknya pada Pilkada 2024. Sebelumnya Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat memastikan PDIP tidak akan gentar menghadapi menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, di Pilkada Sumatera Utara 2024. Jarod menyebut PDIP lebih memilih untuk membangun kekuatan di tataran grassroots. Selain itu, PDIP juga masih berusaha untuk membangun koalisi dengan partai politik lain untuk menghadapi Pilkada Sumatera Utara 2024. Lantas, Jarod mengibaratkan partainya bagai semut melawan gajah di Pilkada Sumatera Utara 2024. Jarod meyakini meski akan melawan kekuatan besar, kekuatan PDIP akan kuat bekerjasama dengan rakyat. Sejauh ini Bobi Nasution sudah mengantongi dukungan untuk maju di Pilkada Sumatera Utara 2024 dari Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PKB, Nasdem, maupun PAN. Sekjen PAN, Edi Suparno, yang menolak usulan duet Kaisang Pangarep dan Jusuf Hamka untuk Pilkada Jakarta 2024. Edi menyatakan pihak PAN akan mengusung anak Zulkifli Hasan, Zaita Anjani. Kemudian pemirsa, DPP Partai Solidaritas Indonesia menegaskan tidak ada kesepakatan dengan Partai Golkar terkait Pilkada DKI Jakarta tahun ini. Ini menyikapi pernyataan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang menyiapkan kader internal pengusaha tol Jusuf Hamka menjadi Bacawagub Ketua PSI Kaisang Pangarep. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berpendapat rumah tapak jabatan menteri di kawasan inti pusat pemerintahan IKN yang dia tempati selama 2 hari tersebut dinilai nyaman dan juga keren. Kondisi air di rumah tapak jabatan menteri juga sudah tersedia. DPC Gerindra Solo mengklaim Mangkunegaran 10 sudah memberi lampu hijau untuk maju di Pilkada Solo 2024 usai pertemuan tertutup pada hari Sabtu malam. Ketua DPC Gerindra Solo, Ardianto Kuswinarno, menyebut KGPAA Mangkunegaran 10 memintanya untuk sering-sering mengadakan pertemuan usai pertemuan Sabtu malam. Sinyal itu ditangkap Ardianto sebagai kesediaan Kustibre diusung di Pilkada Solo tahun ini. Kompolnas akan menemui Ibtu Rudiana untuk dimintai jawaban terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu. Komisioner Kompolnas Yusuf Warsi mengungkap ada beberapa hal yang bakal ditanyakan kepada Ibtu Rudiana. Salah satu di antaranya terkait kondisi ayah Eki tersebut. Berdasarkan data Basarnas Gorontalo, total korban tewas akibat longsor di tambang emas ilegal kawasan Suwawa Timur sebanyak 27 orang tewas, sementara korban selamat tercatat 238 orang. Operasi pencarian korban pun resmi ditutup pada Sabtu 13 Juli pukul 16 WITA kemarin. Pemirsa, polisi menangkap 3 mucikari dan 4 wanita bekerja seks komersial dalam operasi Cipta Kondisi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hasil pendalaman polisi dalam praktik prostitusi online, para mucikari tersebut dibayar senilai 1 hingga 5 juta rupiah dalam sekali kencan. Penembak calon presiden petahana AS Donald Trump ternyata seorang anggota Partai Republik. USA Today mengabarkan bahwa pelaku Thomas Matthew Crooks terdaftar sebagai anggota Partai Republik dan berstatus pemilih aktif.
CEO media sosial X, Elon Musk, menyatakan dukungan kepada Donald Trump usai insiden penembakan di Pennsylvania pada Sabtu waktu setempat. Sebelum insiden ini, Elon Musk tidak pernah secara langsung menyatakan dukungan kepada Trump. Sementara itu, Belanda diam-diam mengirim suku cadang jet tempur ke Amerika Serikat dan negara-negara lain yang kemudian dikirim atau digunakan dalam pesawat tujuan Israel. Pengadilan Negeri Belanda pun dengan tegas menolak perintah 3 organisasi hak asasi manusia untuk menghentikan pasokan suku cadang jet tempur F-35 ke pemerintah Israel. Sindiran Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat, yang menyatakan banyak partai politik mendukung Bobi Nasution di pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 karena peran Presiden Joko Widodo mendapatkan bantahan, termasuk bantahan datang dari Partai Demokrat. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan pernyataan Jarod PDIP tersebut hanya bentuk nyinyiran belaka. Ia pun menyindir balik PDIP yang kini keras dengan Presiden Jokowi setelah renggangnya hubungan Jokowi dan PDIP usai anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju menjadi cawapres di Pilpres 2024. Kamhar menjelaskan nama Bobi Nasution sudah sedari awal telah disepakati bersama di Koalisi Indonesia Maju atau KIM untuk diusung di Pilgub Sumatera Utara 2024. Namun belakangan, partai yang tidak berasal dari koalisi KIM juga banyak yang merapat untuk mendukung Bobi. Kamhar menjelaskan penambahan jumlah partai pendukung Bobi ini dinilai tidak lepas dari pertimbangan strategis masing-masing partai yang memiliki independensi dan kedaulatan dalam menentukan calon yang akan diusung. Kamhar menjelaskan semua partai yang tergabung di KIM memiliki otonomi dan independensi untuk menentukan pilihan dan keputusan politiknya pada Pilkada 2024. Sebelumnya Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat memastikan PDIP tidak akan gentar menghadapi menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara 2024. Jarod menyebut PDIP lebih memilih untuk membangun kekuatan di tataran grassroots. Selain itu, PDIP juga masih berusaha untuk membangun koalisi dengan partai politik lain untuk menghadapi Pilkada Sumatera Utara 2024. Lantas, Jarod mengibaratkan partainya bagai semut melawan gajah di Pilkada Sumatera Utara 2024. Jarod meyakini meski akan melawan kekuatan besar, kekuatan PDIP akan kuat bekerjasama dengan rakyat. Sejauh ini Bobi Nasution sudah mengantongi dukungan untuk maju di Pilkada Sumatera Utara 2024 dari Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PKB, Nasdem, maupun PAN. Sekjen PAN, Edi Suparno, yang menolak usulan duet Kaisang Pangarep dan Jusuf Hamka untuk Pilkada Jakarta 2024. Edi menyatakan pihak PAN akan mengusung anak Zulkifli Hasan, Zaita Anjani. Kemudian pemirsa, DPP Partai Solidaritas Indonesia menegaskan tidak ada kesepakatan dengan Partai Golkar terkait Pilkada DKI Jakarta tahun ini. Ini menyikapi pernyataan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang menyiapkan kader internal pengusaha tol Jusuf Hamka menjadi Bacawagub Ketua PSI Kaisang Pangarep. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berpendapat rumah tapak jabatan menteri di kawasan inti pusat pemerintahan IKN yang dia tempati selama 2 hari tersebut dinilai nyaman dan juga keren. Kondisi air di rumah tapak jabatan menteri juga sudah tersedia.
DPC Gerindra Solo mengklaim Mangkunegaran 10 sudah memberi lampu hijau untuk maju di Pilkada Solo 2024 usai pertemuan tertutup pada hari Sabtu malam. Ketua DPC Gerindra Solo, Ardianto Kuswinarno, menyebut KGPAA Mangkunegaran 10 memintanya untuk sering-sering mengadakan pertemuan usai pertemuan Sabtu malam. Sinyal itu ditangkap Ardianto sebagai kesediaan Gustibre diusung di Pilkada Solo tahun ini. Kompolnas akan menemui Ibtu Rudiana untuk dimintai jawaban terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu. Komisioner Kompolnas Yusuf Warsi mengungkap ada beberapa hal yang bakal ditanyakan kepada Ibtu Rudiana, salah satu di antaranya terkait kondisi ayah Eki tersebut. Berdasarkan data Basarnas Gorontalo, total korban tewas akibat longsor di tambang emas ilegal kawasan Suwawa Timur sebanyak 27 orang tewas, sementara korban selamat tercatat 238 orang. Operasi pencarian korban pun resmi ditutup pada Sabtu 13 Juli pukul 16 WITA kemarin. Pemirsa, polisi menangkap 3 mucikari dan 4 wanita bekerja seks komersial dalam operasi Cipta Kondisi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hasil pendalaman polisi dalam praktik prostitusi online, para mucikari tersebut dibayar senilai 1 hingga 5 juta rupiah dalam sekali kencan. Penembak calon presiden petahana AS Donald Trump ternyata seorang anggota Partai Republik. USA Today mengabarkan bahwa pelaku Thomas Matthew Crooks terdaftar sebagai anggota Partai Republik dan berstatus pemilih aktif. CEO media sosial X, Elon Musk, menyatakan dukungan kepada Donald Trump usai insiden penembakan di Pennsylvania pada Sabtu waktu setempat. Sebelum insiden ini, Elon Musk tidak pernah secara langsung menyatakan dukungan kepada Trump. Sementara itu, Belanda diam-diam mengirim suku cadang jet tempur ke Amerika Serikat dan negara-negara lain yang kemudian dikirim atau digunakan dalam pesawat tujuan Israel. Pengadilan Negeri Belanda pun dengan tegas menolak perintah 3 organisasi hak asasi manusia untuk menghentikan pasokan suku cadang jet tempur F-35 ke pemerintah Israel. Sindiran Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat, yang menyatakan banyak partai politik mendukung Bobi Nasution di pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 karena peran Presiden Joko Widodo mendapatkan bantahan, termasuk bantahan datang dari Partai Demokrat. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan pernyataan Jarod PDIP tersebut hanya bentuk nyinyiran belaka. Ia pun menyindir balik PDIP yang kini keras dengan Presiden Jokowi setelah renggangnya hubungan Jokowi dan PDIP usai anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju menjadi cawapres di Pilpres 2024. Kamhar menjelaskan nama Bobi Nasution sudah sedari awal telah disepakati bersama di Koalisi Indonesia Maju atau KIM untuk diusung di Pilgub Sumatera Utara 2024. Namun belakangan, partai yang tidak berasal dari koalisi KIM juga banyak yang merapat untuk mendukung Bobi. Kamhar menjelaskan penambahan jumlah partai pendukung Bobi ini dinilai tidak lepas dari pertimbangan strategis masing-masing partai yang memiliki independensi dan kedaulatan dalam menentukan calon yang akan diusung. Kamhar menjelaskan semua partai yang tergabung di KIM memiliki otonomi dan independensi untuk menentukan pilihan dan keputusan politiknya pada Pilkada 2024. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat memastikan PDIP tidak akan gentar menghadapi menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, di Pilkada Sumatera Utara 2024. Jarod menyebut PDIP lebih memilih untuk membangun kekuatan di tataran grassroots.
Selain itu, PDIP juga masih berusaha untuk membangun koalisi dengan partai politik lain untuk menghadapi Pilkada Sumatera Utara 2024. Lantas, Jarod mengibaratkan partainya bagai semut melawan gajah di Pilkada Sumatera Utara 2024. Jarod meyakini meski akan melawan kekuatan besar, kekuatan PDIP akan kuat bekerjasama dengan rakyat. Sejauh ini Bobi Nasution sudah mengantongi dukungan untuk maju di Pilkada Sumatera Utara 2024 dari Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PKB, Nasdem, maupun PAN. Sekjen PAN, Edi Suparno, yang menolak usulan duet Kaisang Pangarep dan Jusuf Hamka untuk Pilkada Jakarta 2024. Edi menyatakan pihak PAN akan mengusung anak Zulkifli Hasan, Zaita Anjani. Kemudian pemirsa, DPP Partai Solidaritas Indonesia menegaskan tidak ada kesepakatan dengan Partai Golkar terkait Pilkada DKI Jakarta tahun ini. Ini menyikapi pernyataan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang menyiapkan kader internal pengusaha tol Jusuf Hamka menjadi Bacawagub Ketua PSI Kaisang Pangarep. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berpendapat rumah tapak jabatan menteri di kawasan inti pusat pemerintahan IKN yang dia tempati selama 2 hari tersebut dinilai nyaman dan juga keren. Kondisi air di rumah tapak jabatan menteri juga sudah tersedia. DPC Gerindra Solo mengklaim Mangkunegaran 10 sudah memberi lampu hijau untuk maju di Pilkada Solo 2024 usai pertemuan tertutup pada hari Sabtu malam. Ketua DPC Gerindra Solo, Ardianto Kuswinarno, menyebut KGPAA Mangkunegaran 10 memintanya untuk sering-sering mengadakan pertemuan usai pertemuan Sabtu malam. Sinyal itu ditangkap Ardianto sebagai kesediaan Gusti Bre diusung di Pilkada Solo tahun ini. Kompolnas akan menemui Ibtu Rudiana untuk dimintai jawaban terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu. Komisioner Kompolnas Yusuf Warsi mengungkap ada beberapa hal yang bakal ditanyakan kepada Ibtu Rudiana, salah satu diantaranya terkait kondisi ayah Eki tersebut. Berdasarkan data Basarnas Gorontalo, total korban tewas akibat longsor di tambang emas ilegal kawasan Suwawa Timur sebanyak 27 orang tewas, sementara korban selamat tercatat 238 orang. Operasi pencarian korban pun resmi ditutup pada Sabtu 13 Juli pukul 16 WITA kemarin. Pemirsa, polisi menangkap 3 mucikari dan 4 wanita bekerja seks komersial dalam operasi Cipta Kondisi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hasil pendalaman polisi dalam praktik prostitusi online, para mucikari tersebut dibayar senilai 1 hingga 5 juta rupiah dalam sekali kencan. Penembak calon presiden petahana AS Donald Trump ternyata seorang anggota Partai Republik. USA Today mengabarkan bahwa pelaku Thomas Matthew Crooks terdaftar sebagai anggota Partai Republik dan berstatus pemilih aktif. CEO media sosial X, Elon Musk, menyatakan dukungan kepada Donald Trump usai insiden penembakan di Pennsylvania pada Sabtu waktu setempat. Sebelum insiden ini, Elon Musk tidak pernah secara langsung menyatakan dukungan kepada Trump. Sementara itu, Belanda diam-diam mengirim suku cadang jet tempur ke Amerika Serikat dan negara-negara lain yang kemudian dikirim atau digunakan dalam pesawat tujuan Israel. Pengadilan Negeri Belanda pun dengan tegas menolak perintah 3 organisasi hak asasi manusia untuk menghentikan pasokan suku cadang jet tempur F-35 ke pemerintah Israel. Sindiran Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat, yang menyatakan banyak partai politik
mendukung Bobi Nasution di pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 karena peran Presiden Joko Widodo mendapatkan bantahan, termasuk bantahan datang dari Partai Demokrat. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan pernyataan Jarod PDIP tersebut hanya bentuk nyinyiran belaka. Ia pun menyindir balik PDIP yang kini keras dengan Presiden Jokowi setelah renggangnya hubungan Jokowi dan PDIP usai anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju menjadi cawapres di Pilpres 2024. Kamhar menjelaskan nama Bobi Nasution sudah sedari awal telah disepakati bersama di Koalisi Indonesia Maju atau KIM untuk diusung di Pilgub Sumatera Utara 2024. Namun belakangan, partai yang tidak berasal dari koalisi KIM juga banyak yang merapat untuk mendukung Bobi. Kamhar menjelaskan penambahan jumlah partai pendukung Bobi ini dinilai tidak lepas dari pertimbangan strategis masing-masing partai yang memiliki independensi dan kedaulatan dalam menentukan calon yang akan diusung. Kamhar menjelaskan semua partai yang tergabung di KIM memiliki otonomi dan independensi untuk menentukan pilihan dan keputusan politiknya pada Pilkada 2024. Sebelumnya Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat memastikan PDIP tidak akan gentar menghadapi menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara 2024. Jarod menyebut PDIP lebih memilih untuk membangun kekuatan di tataran grassroots. Selain itu, PDIP juga masih berusaha untuk membangun koalisi dengan partai politik lain untuk menghadapi Pilkada Sumatera Utara 2024. Lantas, Jarod mengibaratkan partainya bagai semut melawan gajah di Pilkada Sumatera Utara 2024. Jarod meyakini meski akan melawan kekuatan besar, kekuatan PDIP akan kuat bekerjasama dengan rakyat. Sejauh ini Bobi Nasution sudah mengantongi dukungan untuk maju di Pilkada Sumatera Utara 2024 dari Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PKB, Nasdem, maupun PAN. Sekjen PAN, Edi Suparno, yang menolak usulan duet Kaisang Pangarep dan Jusuf Hamka untuk Pilkada Jakarta 2024. Edi menyatakan pihak PAN akan mengusung anak Zulkifli Hasan, Zaita Anjani. Kemudian pemirsa, DPP Partai Solidaritas Indonesia menegaskan tidak ada kesepakatan dengan Partai Golkar terkait Pilkada DKI Jakarta tahun ini. Ini menyikapi pernyataan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang menyiapkan kader internal pengusaha tol Jusuf Hamka menjadi Bacawagub Ketua PSI Kaisang Pangarep. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berpendapat rumah tapak jabatan menteri di kawasan inti pusat pemerintahan IKN yang dia tempati selama 2 hari tersebut dinilai nyaman dan juga keren. Kondisi air di rumah tapak jabatan menteri juga sudah tersedia. DPC Gerindra Solo mengklaim Mangkunegaran 10 sudah memberi lampu hijau untuk maju di Pilkada Solo 2024 usai pertemuan tertutup pada hari Sabtu malam. Ketua DPC Gerindra Solo, Ardianto Kuswinarno, menyebut KGPAA Mangkunegaran 10 memintanya untuk sering-sering mengadakan pertemuan usai pertemuan Sabtu malam. Sinyal itu ditangkap Ardianto sebagai kesediaan Gustibre diusung di Pilkada Solo tahun ini. Kompolnas akan menemui Ibtu Rudiana untuk dimintai jawaban terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu. Komisioner Kompolnas Yusuf Warsi mengungkap ada beberapa hal yang bakal ditanyakan kepada Ibtu Rudiana, salah satu di antaranya terkait kondisi ayah Eki tersebut. Berdasarkan data Basarnas Gorontalo, total korban tewas akibat longsor di tambang emas ilegal kawasan Suwawa Timur sebanyak 27 orang tewas, sementara korban selamat tercatat 238 orang.
Operasi pencarian korban pun resmi ditutup pada Sabtu 13 Juli pukul 16 WITA kemarin. Pemirsa, polisi menangkap 3 mucikari dan 4 wanita bekerja seks komersial dalam operasi Cipta Kondisi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hasil pendalaman polisi dalam praktik prostitusi online, para mucikari tersebut dibayar senilai 1 hingga 5 juta rupiah dalam sekali kencan. Penembak calon presiden petahana AS Donald Trump ternyata seorang anggota Partai Republik. USA Today mengabarkan bahwa pelaku Thomas Matthew Crooks terdaftar sebagai anggota Partai Republik dan berstatus pemilih aktif. CEO media sosial X, Elon Musk, menyatakan dukungan kepada Donald Trump usai insiden penembakan di Pennsylvania pada Sabtu waktu setempat. Sebelum insiden ini, Elon Musk tidak pernah secara langsung menyatakan dukungan kepada Trump. Sementara itu, Belanda diam-diam mengirim suku cadang jet tempur ke Amerika Serikat dan negara-negara lain yang kemudian dikirim atau digunakan dalam pesawat tujuan Israel. Pengadilan Negeri Belanda pun dengan tegas menolak perintah 3 organisasi hak asasi manusia untuk menghentikan pasokan suku cadang jet tempur F-35 ke pemerintah Israel. Sindiran Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat, yang menyatakan banyak partai politik mendukung Bobi Nasution di pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 karena peran Presiden Joko Widodo mendapatkan bantahan, termasuk bantahan datang dari Partai Demokrat. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan pernyataan Jarod PDIP tersebut hanya bentuk nyinyiran belaka. Ia pun menyindir balik PDIP yang kini keras dengan Presiden Jokowi setelah renggangnya hubungan Jokowi dan PDIP usai anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju menjadi cawapres di Pilpres 2024. Kamhar menjelaskan nama Bobi Nasution sudah sedari awal telah disepakati bersama di Koalisi Indonesia Maju atau KIM untuk diusung di Pilgub Sumatera Utara 2024. Namun belakangan, partai yang tidak berasal dari koalisi KIM juga banyak yang merapat untuk mendukung Bobi. Kamhar menjelaskan penambahan jumlah partai pendukung Bobi ini dinilai tidak lepas dari pertimbangan strategis masing-masing partai yang memiliki independensi dan kedaulatan dalam menentukan calon yang akan diusung. Kamhar menjelaskan semua partai yang tergabung di KIM memiliki otonomi dan independensi untuk menentukan pilihan dan keputusan politiknya pada Pilkada 2024. Sebelumnya Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat memastikan PDIP tidak akan gentar menghadapi menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara 2024. Jarod menyebut PDIP lebih memilih untuk membangun kekuatan di tataran grassroots. Selain itu, PDIP juga masih berusaha untuk membangun koalisi dengan partai politik lain untuk menghadapi Pilkada Sumatera Utara 2024. Lantas, Jarod mengibaratkan partainya bagai semut melawan gajah di Pilkada Sumatera Utara 2024. Jarod meyakini meski akan melawan kekuatan besar, kekuatan PDIP akan kuat bekerjasama dengan rakyat. Sejauh ini Bobi Nasution sudah mengantongi dukungan untuk maju di Pilkada Sumatera Utara 2024 dari Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PKB, Nasdem maupun PAN. Sekjen PAN, Edi Suparno, yang menolak usulan duet Kaisang Pangarep dan Jusuf Hamka untuk Pilkada Jakarta 2024. Edi menyatakan pihak PAN akan mengusung anak Zulkifli Hasan, Zaita Anjani.
Kemudian pemirsa, DPP Partai Solidaritas Indonesia menegaskan tidak ada kesepakatan dengan Partai Golkar terkait Pilkada DKI Jakarta tahun ini. Ini menyikapi pernyataan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang menyiapkan kader internal pengusaha tol Yusuf Hamka menjadi Bacawagub Ketua PSI Kaisang Pangarep. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berpendapat rumah tapak jabatan menteri di kawasan inti pusat pemerintahan IKN yang dia tempati selama 2 hari tersebut dinilai nyaman dan juga keren. Kondisi air di rumah tapak jabatan menteri juga sudah tersedia. DPC Gerindra Solo mengklaim Mangkunegaran 10 sudah memberi lampu hijau untuk maju di Pilkada Solo 2024 usai pertemuan tertutup pada hari Sabtu malam. Ketua DPC Gerindra Solo, Ardianto Kuswinarno, menyebut KGPAA Mangkunegaran 10 memintanya untuk sering-sering mengadakan pertemuan usai pertemuan Sabtu malam. Sinyal itu ditangkap Ardianto sebagai kesediaan Gustibre diusung di Pilkada Solo tahun ini. Kompolnas akan menemui Ibtu Rudiana untuk dimintai jawaban terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu. Komisioner Kompolnas Yusuf Warsi mengungkap ada beberapa hal yang bakal ditanyakan kepada Ibtu Rudiana, salah satu diantaranya terkait kondisi ayah Eki tersebut. Berdasarkan data Basarnas Gorontalo, total korban tewas akibat longsor di tambang emas ilegal kawasan Suwawa Timur sebanyak 27 orang tewas, sementara korban selamat tercatat 238 orang. Operasi pencarian korban pun resmi ditutup pada Sabtu 13 Juli pukul 16 WITA kemarin. Pemirsa, polisi menangkap 3 mucikari dan 4 wanita bekerja seks komersial dalam operasi Cipta Kondisi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hasil pendalaman polisi dalam praktik prostitusi online, para mucikari tersebut dibayar senilai 1 hingga 5 juta rupiah dalam sekali kencan. Penembak calon presiden petahana AS Donald Trump ternyata seorang anggota Partai Republik. USA Today mengabarkan bahwa pelaku Thomas Matthew Crooks terdaftar sebagai anggota Partai Republik dan berstatus pemilih aktif. CEO media sosial X, Elon Musk, menyatakan dukungan kepada Donald Trump usai insiden penembakan di Pennsylvania pada Sabtu waktu setempat. Sebelum insiden ini, Elon Musk tidak pernah secara langsung menyatakan dukungan kepada Trump. Sementara itu, Belanda diam-diam mengirim suku cadang jet tempur ke Amerika Serikat dan negara-negara lain yang kemudian dikirim atau digunakan dalam pesawat tujuan Israel. Pengadilan Negeri Belanda pun dengan tegas menolak perintah 3 organisasi hak asasi manusia untuk menghentikan pasokan suku cadang jet tempur F-35 ke pemerintah Israel. Sindiran Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat, yang menyatakan banyak partai politik mendukung Bobi Nasution di pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 karena peran Presiden Joko Widodo mendapatkan bantahan, termasuk bantahan datang dari Partai Demokrat. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan pernyataan Jarod PDIP tersebut hanya bentuk nyinyiran belaka. Ia pun menyindir balik PDIP yang kini keras dengan Presiden Jokowi setelah renggangnya hubungan Jokowi dan PDIP usai anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju menjadi cawapres di Pilpres 2024. Kamhar menjelaskan nama Bobi Nasution sudah sedari awal telah disepakati bersama di Koalisi Indonesia Maju atau KIM untuk diusung di Pilgub Sumatera Utara 2024. Namun belakangan, partai yang tidak berasal dari koalisi KIM juga banyak yang merapat untuk mendukung Bobi. Kamhar menjelaskan penambahan jumlah partai pendukung Bobi ini dinilai tidak lepas dari pertimbangan strategis masing-masing partai yang memiliki independensi dan kedaulatan dalam menentukan calon yang akan diusung.
Kamhar menjelaskan semua partai yang tergabung di KIM memiliki otonomi dan independensi untuk menentukan pilihan dan keputusan politiknya pada Pilkada 2024. Sebelumnya Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat memastikan PDIP tidak akan gentar menghadapi menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, di Pilkada Sumatera Utara 2024. Jarod menyebut PDIP lebih memilih untuk membangun kekuatan di tataran grassroots. Selain itu, PDIP juga masih berusaha untuk membangun koalisi dengan partai politik lain untuk menghadapi Pilkada Sumatera Utara 2024. Lantas, Jarod mengibaratkan partainya bagai semut melawan gajah di Pilkada Sumatera Utara 2024. Jarod meyakini meski akan melawan kekuatan besar, kekuatan PDIP akan kuat bekerjasama dengan rakyat. Sejauh ini Bobi Nasution sudah mengantongi dukungan untuk maju di Pilkada Sumatera Utara 2024 dari Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PKB, Nasdem, maupun PAN. Sekjen PAN, Edi Suparno, yang menolak usulan duet Kaisang Pangarep dan Jusuf Hamka untuk Pilkada Jakarta 2024. Edi menyatakan pihak PAN akan mengusung anak Zulkifli Hasan, Zaita Anjani. Kemudian pemirsa, DPP Partai Solidaritas Indonesia menegaskan tidak ada kesepakatan dengan Partai Golkar terkait Pilkada DKI Jakarta tahun ini. Ini menyikapi pernyataan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang menyiapkan kader internal pengusaha tol Jusuf Hamka menjadi Bacawagub Ketua PSI Kaisang Pangarep. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berpendapat rumah tapak jabatan menteri di kawasan inti pusat pemerintahan IKN yang dia tempati selama 2 hari tersebut dinilai nyaman dan juga keren. Kondisi air di rumah tapak jabatan menteri juga sudah tersedia. DPC Gerindra Solo mengklaim Mangkunegaran 10 sudah memberi lampu hijau untuk maju di Pilkada Solo 2024 usai pertemuan tertutup pada hari Sabtu malam. Ketua DPC Gerindra Solo, Ardianto Kuswinarno, menyebut KGPAA Mangkunegaran 10 memintanya untuk sering-sering mengadakan pertemuan usai pertemuan Sabtu malam. Sinyal itu ditangkap Ardianto sebagai kesediaan Kustibre diusung di Pilkada Solo tahun ini. Kompolnas akan menemui Ibtu Rudiana untuk dimintai jawaban terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu. Komisioner Kompolnas Yusuf Warsi mengungkap ada beberapa hal yang bakal ditanyakan kepada Ibtu Rudiana, salah satu diantaranya terkait kondisi ayah Eki tersebut. Berdasarkan data Basarnas Gorontalo, total korban tewas akibat longsor di tambang emas ilegal kawasan Suwawa Timur sebanyak 27 orang tewas, sementara korban selamat tercatat 238 orang. Operasi pencarian korban pun resmi ditutup pada Sabtu 13 Juli pukul 16 WITA kemarin. Pemirsa, polisi menangkap 3 mucikari dan 4 wanita bekerja seks komersial dalam operasi Cipta Kondisi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hasil pendalaman polisi dalam praktik prostitusi online, para mucikari tersebut dibayar senilai 1 hingga 5 juta rupiah dalam sekali kencan. Penembak calon presiden petahana AS Donald Trump ternyata seorang anggota Partai Republik. USA Today mengabarkan bahwa pelaku Thomas Matthew Crooks terdaftar sebagai anggota Partai Republik dan berstatus pemilih aktif. CEO media sosial X, Elon Musk, menyatakan dukungan kepada Donald Trump usai insiden penembakan di Pennsylvania pada Sabtu waktu setempat. Sebelum insiden ini, Elon Musk tidak pernah secara langsung menyatakan dukungan kepada Trump.
Sementara itu, Belanda diam-diam mengirim suku cadang jet tempur ke Amerika Serikat dan negara-negara lain yang kemudian dikirim atau digunakan dalam pesawat tujuan Israel. Pengadilan Negeri Belanda pun dengan tegas menolak perintah 3 organisasi hak asasi manusia untuk menghentikan pasokan suku cadang jet tempur F-35 ke pemerintah Israel. Sindiran Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat, yang menyatakan banyak partai politik mendukung Bobi Nasution di pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 karena peran Presiden Joko Widodo mendapatkan bantahan, termasuk bantahan datang dari Partai Demokrat. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan pernyataan Jarod PDIP tersebut hanya bentuk nyinyiran belaka. Ia pun menyindir balik PDIP yang kini keras dengan Presiden Jokowi setelah renggangnya hubungan Jokowi dan PDIP usai anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju menjadi cawapres di Pilpres 2024. Kamhar menjelaskan nama Bobi Nasution sudah sedari awal telah disepakati bersama di Koalisi Indonesia Maju atau KIM untuk diusung di Pilgub Sumatera Utara 2024. Namun belakangan, partai yang tidak berasal dari koalisi KIM juga banyak yang merapat untuk mendukung Bobi. Kamhar menjelaskan penambahan jumlah partai pendukung Bobi ini dinilai tidak lepas dari pertimbangan strategis masing-masing partai yang memiliki independensi dan kedaulatan dalam menentukan calon yang akan diusung. Kamhar menjelaskan semua partai yang tergabung di KIM memiliki otonomi dan independensi untuk menentukan pilihan dan keputusan politiknya pada Pilkada 2024. Sebelumnya Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat memastikan PDIP tidak akan gentar menghadapi menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara 2024. Jarod menyebut PDIP lebih memilih untuk membangun kekuatan di tataran grassroots. Selain itu, PDIP juga masih berusaha untuk membangun koalisi dengan partai politik lain untuk menghadapi Pilkada Sumatera Utara 2024. Lantas, Jarod mengibaratkan partainya bagai semut melawan gajah di Pilkada Sumatera Utara 2024. Jarod meyakini meski akan melawan kekuatan besar, kekuatan PDIP akan kuat bekerjasama dengan rakyat. Sejauh ini Bobi Nasution sudah mengantongi dukungan untuk maju di Pilkada Sumatera Utara 2024 dari Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PKB, Nasdem, maupun PAN. Sekjen PAN, Edi Suparno, yang menolak usulan duet Kaisang Pangarep dan Jusuf Hamka untuk Pilkada Jakarta 2024. Edi menyatakan pihak PAN akan mengusung anak Zulkifli Hasan, Zaita Anjani. Kemudian pemirsa, DPP Partai Solidaritas Indonesia menegaskan tidak ada kesepakatan dengan Partai Golkar terkait Pilkada DKI Jakarta tahun ini. Ini menyikapi pernyataan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang menyiapkan kader internal pengusaha tol Jusuf Hamka menjadi Bacawagub Ketua PSI Kaisang Pangarep. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berpendapat rumah tapak jabatan menteri di kawasan inti pusat pemerintahan IKN yang dia tempati selama 2 hari tersebut dinilai nyaman dan juga keren. Kondisi air di rumah tapak jabatan menteri juga sudah tersedia. DPC Gerindra Solo mengklaim Mangkunegaran 10 sudah memberi lampu hijau untuk maju di Pilkada Solo 2024 usai pertemuan tertutup pada hari Sabtu malam. Ketua DPC Gerindra Solo, Ardianto Kuswinarno, menyebut KGPAA Mangkunegaran 10 memintanya untuk sering-sering mengadakan pertemuan usai pertemuan Sabtu malam. Sinyal itu ditangkap Ardianto sebagai kesediaan Gusti Bre diusung di Pilkada Solo tahun ini.
Kompolnas akan menemui Ibtu Rudiana untuk dimintai jawaban terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu. Komisioner Kompolnas Yusuf Warsi mengungkap ada beberapa hal yang bakal ditanyakan kepada Ibtu Rudiana, salah satu diantaranya terkait kondisi ayah Eki tersebut. Berdasarkan data Basarnas Gorontalo, total korban tewas akibat longsor di tambang emas ilegal kawasan Suwawa Timur sebanyak 27 orang tewas, sementara korban selamat tercatat 238 orang. Operasi pencarian korban pun resmi ditutup pada Sabtu 13 Juli pukul 16 WITA kemarin. Pemirsa, polisi menangkap 3 mucikari dan 4 wanita bekerja seks komersial dalam operasi Cipta Kondisi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hasil pendalaman polisi dalam praktik prostitusi online, para mucikari tersebut dibayar senilai 1 hingga 5 juta rupiah dalam sekali kencan. Penembak calon presiden petahana AS Donald Trump ternyata seorang anggota Partai Republik. USA Today mengabarkan bahwa pelaku Thomas Matthew Crooks terdaftar sebagai anggota Partai Republik dan berstatus pemilih aktif. CEO media sosial X, Elon Musk, menyatakan dukungan kepada Donald Trump usai insiden penembakan di Pennsylvania pada Sabtu waktu setempat. Sebelum insiden ini, Elon Musk tidak pernah secara langsung menyatakan dukungan kepada Trump. Sementara itu, Belanda diam-diam mengirim suku cadang jet tempur ke Amerika Serikat dan negara-negara lain yang kemudian dikirim atau digunakan dalam pesawat tujuan Israel. Pengadilan Negeri Belanda pun dengan tegas menolak perintah 3 organisasi hak asasi manusia untuk menghentikan pasokan suku cadang jet tempur F-35 ke pemerintah Israel. Sindiran Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat, yang menyatakan banyak partai politik mendukung Bobi Nasution di pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 karena peran Presiden Joko Widodo mendapatkan bantahan, termasuk bantahan datang dari Partai Demokrat. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan pernyataan Jarod PDIP tersebut hanya bentuk nyinyiran belaka. Ia pun menyindir balik PDIP yang kini keras dengan Presiden Jokowi setelah renggangnya hubungan Jokowi dan PDIP usai anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju menjadi cawapres di Pilpres 2024. Kamhar menjelaskan nama Bobi Nasution sudah sedari awal telah disepakati bersama di Koalisi Indonesia Maju atau KIM untuk diusung di Pilgub Sumatera Utara 2024. Namun belakangan, partai yang tidak berasal dari koalisi KIM juga banyak yang merapat untuk mendukung Bobi. Kamhar menjelaskan penambahan jumlah partai pendukung Bobi ini dinilai tidak lepas dari pertimbangan strategis masing-masing partai yang memiliki independensi dan kedaulatan dalam menentukan calon yang akan diusung. Kamhar menjelaskan semua partai yang tergabung di KIM memiliki otonomi dan independensi untuk menentukan pilihan dan keputusan politiknya pada Pilkada 2024. Sebelumnya Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat memastikan PDIP tidak akan gentar menghadapi menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara 2024. Jarod menyebut PDIP lebih memilih untuk membangun kekuatan di tataran grassroots. Selain itu, PDIP juga masih berusaha untuk membangun koalisi dengan partai politik lain untuk menghadapi Pilkada Sumatera Utara 2024. Lantas, Jarod mengibaratkan partainya bagai semut melawan gajah di Pilkada Sumatera Utara 2024. Jarod meyakini meski akan melawan kekuatan besar, kekuatan PDIP akan kuat bekerjasama dengan rakyat. Sejauh ini Bobi Nasution sudah mengantongi dukungan untuk maju di Pilkada Sumatera Utara 2024 dari Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PKB, Nasdem maupun PAN.
Sekjen PAN, Edi Suparno, yang menolak usulan duet Kaisang Pangarep dan Jusuf Hamka untuk Pilkada Jakarta 2024. Edi menyatakan pihak PAN akan mengusung anak Zulkifli Hasan, Zaita Anjani. Kemudian pemirsa, DPP Partai Solidaritas Indonesia menegaskan tidak ada kesepakatan dengan Partai Golkar terkait Pilkada DKI Jakarta tahun ini. Ini menyikapi pernyataan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang menyiapkan kader internal pengusaha tol Jusuf Hamka menjadi Bacawagub Ketua PSI Kaisang Pangarep. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berpendapat rumah tapak jabatan menteri di kawasan inti pusat pemerintahan IKN yang dia tempati selama 2 hari tersebut dinilai nyaman dan juga keren. Kondisi air di rumah tapak jabatan menteri juga sudah tersedia. DPC Gerindra Solo mengklaim Mangkunegaran 10 sudah memberi lampu hijau untuk maju di Pilkada Solo 2024 usai pertemuan tertutup pada hari Sabtu malam. Ketua DPC Gerindra Solo, Ardianto Kuswinarno, menyebut KGPAA Mangkunegaran 10 memintanya untuk sering-sering mengadakan pertemuan usai pertemuan Sabtu malam. Sinyal itu ditangkap Ardianto sebagai kesediaan Gustibre diusung di Pilkada Solo tahun ini. Kompolnas akan menemui Ibtu Rudiana untuk dimintai jawaban terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu. Komisioner Kompolnas Yusuf Warsi mengungkap ada beberapa hal yang bakal ditanyakan kepada Ibtu Rudiana, salah satu diantaranya terkait kondisi ayah Eki tersebut. Berdasarkan data Basarnas Gorontalo, total korban tewas akibat longsor di tambang emas ilegal kawasan Suwawa Timur sebanyak 27 orang tewas, sementara korban selamat tercatat 238 orang. Operasi pencarian korban pun resmi ditutup pada Sabtu 13 Juli pukul 16 WITA kemarin. Pemirsa, polisi menangkap 3 mucikari dan 4 wanita bekerja seks komersial dalam operasi Cipta Kondisi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hasil pendalaman polisi dalam praktik prostitusi online, para mucikari tersebut dibayar senilai 1 hingga 5 juta rupiah dalam sekali kencan. Penembak calon presiden petahana AS Donald Trump ternyata seorang anggota Partai Republik. USA Today mengabarkan bahwa pelaku Thomas Matthew Crooks terdaftar sebagai anggota Partai Republik dan berstatus pemilih aktif. CEO media sosial X, Elon Musk, menyatakan dukungan kepada Donald Trump usai insiden penembakan di Pennsylvania pada Sabtu waktu setempat. Sebelum insiden ini, Elon Musk tidak pernah secara langsung menyatakan dukungan kepada Trump. Sementara itu, Belanda diam-diam mengirim suku cadang jet tempur ke Amerika Serikat dan negara-negara lain yang kemudian dikirim atau digunakan dalam pesawat tujuan Israel. Pengadilan Negeri Belanda pun dengan tegas menolak perintah 3 organisasi hak asasi manusia untuk menghentikan pasokan suku cadang jet tempur F-35 ke pemerintah Israel. Sindiran Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat, yang menyatakan banyak partai politik mendukung Bobi Nasution di pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 karena peran Presiden Joko Widodo mendapatkan bantahan, termasuk bantahan datang dari Partai Demokrat. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan pernyataan Jarod PDIP tersebut hanya bentuk nyinyiran belaka. Ia pun menyindir balik PDIP yang kini keras dengan Presiden Jokowi setelah renggangnya hubungan Jokowi dan PDIP usai anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju menjadi cawapres di Pilpres 2024. Kamhar menjelaskan nama Bobi Nasution sudah sedari awal telah disepakati bersama di Koalisi Indonesia Maju atau KIM untuk diusung di Pilgub Sumatera Utara 2024. Namun belakangan, partai yang tidak berasal dari koalisi KIM juga banyak yang merapat untuk mendukung Bobi.
Kamhar menjelaskan penambahan jumlah partai pendukung Bobi ini dinilai tidak lepas dari pertimbangan strategis masing-masing partai yang memiliki independensi dan kedaulatan dalam menentukan calon yang akan diusung. Kamhar menjelaskan semua partai yang tergabung di KIM memiliki otonomi dan independensi untuk menentukan pilihan dan keputusan politiknya pada Pilkada 2024. Sebelumnya Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat memastikan PDIP tidak akan gentar menghadapi menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, di Pilkada Sumatera Utara 2024. Jarod menyebut PDIP lebih memilih untuk membangun kekuatan di tataran grassroots. Selain itu, PDIP juga masih berusaha untuk membangun koalisi dengan partai politik lain untuk menghadapi Pilkada Sumatera Utara 2024. Lantas, Jarod mengibaratkan partainya bagai semut melawan gajah di Pilkada Sumatera Utara 2024. Jarod meyakini meski akan melawan kekuatan besar, kekuatan PDIP akan kuat bekerjasama dengan rakyat. Sejauh ini Bobi Nasution sudah mengantongi dukungan untuk maju di Pilkada Sumatera Utara 2024 dari Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PKB, Nasdem, maupun PAN. Sekjen PAN, Edi Suparno, yang menolak usulan duet Kaisang Pangarep dan Jusuf Hamka untuk Pilkada Jakarta 2024. Edi menyatakan pihak PAN akan mengusung anak Zulkifli Hasan, Zaita Anjani. Kemudian pemirsa, DPP Partai Solidaritas Indonesia menegaskan tidak ada kesepakatan dengan Partai Golkar terkait Pilkada DKI Jakarta tahun ini. Ini menyikapi pernyataan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang menyiapkan kader internal pengusaha tol Jusuf Hamka menjadi Bacawagub Ketua PSI Kaisang Pangarep. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berpendapat rumah tapak jabatan menteri di kawasan inti pusat pemerintahan IKN yang dia tempati selama 2 hari tersebut dinilai nyaman dan juga keren. Kondisi air di rumah tapak jabatan menteri juga sudah tersedia. DPC Gerindra Solo mengklaim Mangkunegaran 10 sudah memberi lampu hijau untuk maju di Pilkada Solo 2024 usai pertemuan tertutup pada hari Sabtu malam. Ketua DPC Gerindra Solo, Ardianto Kuswinarno, menyebut KGPAA Mangkunegaran 10 memintanya untuk sering-sering mengadakan pertemuan usai pertemuan Sabtu malam. Sinyal itu ditangkap Ardianto sebagai kesediaan Gustibre diusung di Pilkada Solo tahun ini. Kompolnas akan menemui Ibtu Rudiana untuk dimintai jawaban terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu. Komisioner Kompolnas Yusuf Warsi mengungkap ada beberapa hal yang bakal ditanyakan kepada Ibtu Rudiana, salah satu di antaranya terkait kondisi ayah Eki tersebut. Berdasarkan data Basarnas Gorontalo, total korban tewas akibat longsor di tambang emas ilegal kawasan Suwawa Timur sebanyak 27 orang tewas, sementara korban selamat tercatat 238 orang. Operasi pencarian korban pun resmi ditutup pada Sabtu 13 Juli pukul 16 WITA kemarin. Pemirsa, polisi menangkap 3 mucikari dan 4 wanita bekerja seks komersial dalam operasi Cipta Kondisi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hasil pendalaman polisi dalam praktik prostitusi online, para mucikari tersebut dibayar senilai 1 hingga 5 juta rupiah dalam sekali kencan. Penembak calon presiden petahana AS Donald Trump ternyata seorang anggota Partai Republik. USA Today mengabarkan bahwa pelaku Thomas Matthew Crooks terdaftar sebagai anggota Partai Republik dan berstatus pemilih aktif.
CEO media sosial X, Elon Musk, menyatakan dukungan kepada Donald Trump usai insiden penembakan di Pennsylvania pada Sabtu waktu setempat. Sebelum insiden ini, Elon Musk tidak pernah secara langsung menyatakan dukungan kepada Trump. Sementara itu, Belanda diam-diam mengirim suku cadang jet tempur ke Amerika Serikat dan negara-negara lain yang kemudian dikirim atau digunakan dalam pesawat tujuan Israel. Pengadilan Negeri Belanda pun dengan tegas menolak perintah 3 organisasi hak asasi manusia untuk menghentikan pasokan suku cadang jet tempur F-35 ke pemerintah Israel. Sindiran Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat, yang menyatakan banyak partai politik mendukung Bobi Nasution di pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 karena peran Presiden Joko Widodo mendapatkan bantahan, termasuk bantahan datang dari Partai Demokrat. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan pernyataan Jarod PDIP tersebut hanya bentuk nyinyiran belaka. Ia pun menyindir balik PDIP yang kini keras dengan Presiden Jokowi setelah renggangnya hubungan Jokowi dan PDIP usai anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju menjadi cawapres di Pilpres 2024. Kamhar menjelaskan nama Bobi Nasution sudah sedari awal telah disepakati bersama di Koalisi Indonesia Maju atau KIM untuk diusung di Pilgub Sumatera Utara 2024. Namun belakangan, partai yang tidak berasal dari koalisi KIM juga banyak yang merapat untuk mendukung Bobi. Kamhar menjelaskan penambahan jumlah partai pendukung Bobi ini dinilai tidak lepas dari pertimbangan strategis masing-masing partai yang memiliki independensi dan kedaulatan dalam menentukan calon yang akan diusung. Kamhar menjelaskan semua partai yang tergabung di KIM memiliki otonomi dan independensi untuk menentukan pilihan dan keputusan politiknya pada Pilkada 2024. Sebelumnya Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat memastikan PDIP tidak akan gentar menghadapi menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara 2024. Jarod menyebut PDIP lebih memilih untuk membangun kekuatan di tataran grassroots. Selain itu, PDIP juga masih berusaha untuk membangun koalisi dengan partai politik lain untuk menghadapi Pilkada Sumatera Utara 2024. Lantas, Jarod mengibaratkan partainya bagai semut melawan gajah di Pilkada Sumatera Utara 2024. Jarod meyakini meski akan melawan kekuatan besar, kekuatan PDIP akan kuat bekerjasama dengan rakyat. Sejauh ini Bobi Nasution sudah mengantongi dukungan untuk maju di Pilkada Sumatera Utara 2024 dari Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PKB, Nasdem, maupun PAN. Sekjen PAN, Edi Suparno, yang menolak usulan duet Kaisang Pangarep dan Jusuf Hamka untuk Pilkada Jakarta 2024. Edi menyatakan pihak PAN akan mengusung anak Zulkifli Hasan, Zaita Anjani. Kemudian pemirsa, DPP Partai Solidaritas Indonesia menegaskan tidak ada kesepakatan dengan Partai Golkar terkait Pilkada DKI Jakarta tahun ini. Ini menyikapi pernyataan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang menyiapkan kader internal pengusaha tol Jusuf Hamka menjadi Bacawagub Ketua PSI Kaisang Pangarep. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berpendapat rumah tapak jabatan menteri di kawasan inti pusat pemerintahan IKN yang dia tempati selama 2 hari tersebut dinilai nyaman dan juga keren. Kondisi air di rumah tapak jabatan menteri juga sudah tersedia.
DPC Gerindra Solo mengklaim Mangkunegaran 10 sudah memberi lampu hijau untuk maju di Pilkada Solo 2024 usai pertemuan tertutup pada hari Sabtu malam. Ketua DPC Gerindra Solo, Ardianto Kuswinarno, menyebut KGPAA Mangkunegaran 10 memintanya untuk sering-sering mengadakan pertemuan usai pertemuan Sabtu malam. Sinyal itu ditangkap Ardianto sebagai kesediaan Gustibre diusung di Pilkada Solo tahun ini. Kompolnas akan menemui Ibtu Rudiana untuk dimintai jawaban terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu. Komisioner Kompolnas Yusuf Warsi mengungkap ada beberapa hal yang bakal ditanyakan kepada Ibtu Rudiana, salah satu diantaranya terkait kondisi ayah Eki tersebut. Berdasarkan data Basarnas Gorontalo, total